Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan dimanapun saudara berada, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran Gift Menyapa pada pagi hari ini. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya melalui online, dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam beberapa menit. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk kita menjalani hari-hari di depan kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru berasal daripada-Mu. Sebelum kami menjalankan tugas aktivitas kami ingin diberikan kekuatan oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari di depan kita, di mana kita butuh firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 bagian A, dikatakan begini: sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 bagian A dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, kita selalu akan menghadapi yang namanya serangan-serangan daripada iblis. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka pada saat itu juga iblis akan menjadi lawan kita. Dulu waktu kita belum memutuskan untuk ikut bersama dengan Yesus, kita selalu mengikuti keinginan hidup kita, keinginan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita mengikuti keinginan daripada iblis. Sebab firman Tuhan katakan bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, ketika kita dulu mengikuti keinginan-keinginan diri kita, yang notabene adalah keinginan-keinginan iblis, maka sekarang kita sudah ada di pihaknya Tuhan. Nah, ketika kita sudah ada di pihaknya Tuhan, maka detik itu juga dan sampai dengan saat ini, selama kita hidup di dunia, iblis akan menjadi lawan kita. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara pergi ke sebuah hutan, ke hutan, saudara mungkin camping bersama dengan teman-teman, ya. Kemudian saudara dengar yang namanya auman singa mengaum. Saudara pasti mengalami yang namanya ketakutan. Entah itu singanya masih jauh, atau mungkin singanya dalam keadaan terkurung. Kita nggak tahu, tapi ketika kita dengar aungan singa itu, bahwa kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Iblis, firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Nah, kita tahu bahwa iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak ada lagi taringnya, tapi iblis punya tipu daya. Iblis mengaung-ngaung untuk menakut-nakuti setiap kita, untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita menjadi takut. Nah, dalam keadaan sekarang ini pun, manusia dan juga tidak sedikit orang percaya yang mengalami 3 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, mereka mengalami ketakutan. Yang kedua, mereka mengalami kesepian. Dan yang ketiga, mereka mengalami ketidakpastian. Nah, seringkali banyak orang akhirnya mengalami kesakitan bukan karena ada virus corona, tapi karena mengalami ketakutan sehingga imun tubuhnya berkurang. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau sampaikan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mengintimidasi kehidupan kita, dia mencoba menakut-nakuti kita. Firman Tuhan berkata bahwa iblis itu kerjanya mencuri apa? Mencuri iman yang sudah ditaruh oleh Yesus dalam kehidupan kita, mencuri
kepercayaan yang sudah Yesus tinggalkan dalam kehidupan kita, yang sudah Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Iblis coba curi itu dengan aumannya. Iblis mencoba curi itu dengan intimidasinya. Iblis mencoba curi iman yang Yesus taruh dalam kehidupan kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dengan cara iblis menakut-nakuti dengan keadaan yang terjadi sekarang. Itulah pekerjaan iblis, sehingga seringkali manusia mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan tidak sedikit orang yang percaya akhirnya imannya hilang. Karena apa? Karena auman daripada si iblis ini. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan, Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Selama kita hidup di dalam dunia, iblis seringkali akan mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri iman yang sudah ditaruh oleh Yesus dalam kehidupan kita, bahkan membunuh apa yang Yesus sudah taruh dalam kehidupan kita. Karena itu di ayat 9 dikatakan begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Luar biasa firman Tuhan bilang bahwa kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya supaya kita semakin memperoleh iman yang teguh di dalam Tuhan? Bahwa Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Supaya saudara bisa melawan intimidasi yang dibuat oleh iblis, ketakutan yang dibuat oleh iblis. Yang pertama adalah saudara dan saya harus banyak punya hubungan dengan Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di situ kekuatan kita akan bertambah di dalam Tuhan ketika kita merenungkan. Dan bahkan bukan hanya merenungkan, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Setiap kali iblis mengintimidasi dengan ketakutan, setiap kali iblis mengintimidasi kita dengan kekhawatiran, perkatakan firman Tuhan, sampaikan, ucapkan firman Tuhan dengan keras, dan saudara akan memperoleh kekuatan iman yang daripada Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Maka iblis akan lari daripada kehidupan kita. Banyaklah berhubungan dengan Tuhan, banyaklah membaca kebenaran firman Tuhan, banyaklah mendapatkan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang coba dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi, untuk membunuh iman kita, maka kita akan lawan itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk kita memperoleh iman yang teguh? Banyaklah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, banyaklah membaca firman Tuhan, mendapatkan janji-janji Tuhan, dan juga mengucapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah caranya adalah mulai bangun banyak hubungan dengan orang-orang yang memperkuat iman kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya membuat iman kita menjadi lemah. Orang-orang yang seringkali hanya tidak mengucap syukur, hanya memperkatakan mengenai keadaan-keadaan kehidupannya tanpa memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Di sekitar kita akan ada banyak orang-orang yang bisa kita pilih untuk kita bergaul dengan mereka. Apakah saudara mau bergaul dengan orang-orang yang hanya membuat iman saudara semakin hancur? Mendengar perkataan-perkataan mereka, mendengar ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka seringkali perkatakan buat setiap kita. Tapi saya percaya bahwa kita akan memilih orang-orang yang akan membangun iman kita di dalam Tuhan, orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, orang-orang yang memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, walaupun memang keadaannya tidak seperti itu. Dan kita pun akan memperoleh kekuatan iman, bahkan kita pun akan menjadi berkat buat orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan orang-orang yang hanya membuat kita bertambah khawatir, yang hanya membuat kita iman kita bertambah hancur, tapi kita boleh bergaul dengan orang-orang yang membangkitkan iman kita, bergaul bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan terus-menerus bertambah imannya di dalam Tuhan, dan kita akan melihat semakin lama iman kita semakin kuat karena kita memilih bergaul dengan siapa kita bergaul, yaitu orang-orang yang memperoleh kekuatan, yang memiliki kekuatan firman Tuhan. Dua hal ini yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Tetaplah
bangun hubungan terus dengan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan kiranya ini menjadi kehidupan kita di dalam Tuhan, dan maju terus di dalam Tuhan. Dan lihatlah bahwa Tuhan menyediakan semua yang terbaik buat kehidupan kita sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita nantinya. Haleluya, amin.